Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kita masuk ke dalam bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, dari bab ini ada tujuan pembelajarannya. Ibu harap kalian bisa menerapkan kegiatan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu pertama, dapat menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, dapat menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang keempat, dapat menampilkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kelima, dapat menyebutkan hikmah jujur, amanah, dan istiqomah. Yang keenam, dapat menunjukkan dalil nakli tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi, tetap perhatikan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang perilaku. Perilaku sama dengan dapat diartikan juga akhlak. Nah, dari akhlak ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu perilaku terpuji dan perilaku tercela. Perilaku terpuji bisa juga disebut dengan akhlakul karimah atau mahmudah. Sedangkan perilaku tercela yaitu akhlakul mazmumah. Nah, dari sini kalian bisa paham kan mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan yang buruk. Jadi kalau perbuatan baik itu disebut akhlakul karimah, dan perbuatan buruk yaitu disebut dengan akhlakul mazmumah. Nah, di perilaku terpuji ini sebenarnya tuh banyak banget perilaku terpuji yang disebutkan dalam Al-Quran atau di kehidupan sehari-hari kita. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu jujur, yang kedua adalah amanah, dan ketiga adalah istiqomah. Jadi, nggak semuanya ya kita bahas di sini, tapi kita bahas beberapa aja. Nah, yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi, antara perbuatan dan perilaku itu sesuai gitu. Itu namanya jujur. Kejujuran juga sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Jadi hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran.
Nah, langsung ke dalil jujur, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke dalam hikmah dari kejujuran atau jujur. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita jujur, kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi orang percaya gitu, menitipkan barangnya, menitipkan amanahnya gitu. Kalau jadi orang kepercayaan kan sudah pasti orang yang banyak disayangi oleh orang lain karena terkenal dengan kejujurannya dan tidak suka berbohong tuh. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman, seperti ibu bilang sebelumnya, yaitu kita bakalan dapat banyak teman karena teman-teman tuh tahu kita nggak suka bohong, kita tidak suka berdusta, kalau berjanji juga ditepati gitu. Masuk ke dalam selanjutnya, itu mari berperilaku amanah. Nah, terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi amanah itu adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pertanyaan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah, menjaga bertanggung jawab gitu, dikasih PR dikerjain. Nah, macam-macam bentuk dari amanah. Nah, amanah pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu amanah terhadap sesama manusia meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Dan selanjutnya, amanah terhadap diri sendiri, yaitu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Amanah ini dijalankan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjadi kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri.
Terdapat juga dalam surat Al-Mu'minun, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya diri sendiri. Nah, dalil tentang amanah yaitu pertama ada pada surat Al-Anfal yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Hikmah amanah yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Lanjut yang kedua yaitu mendapat simpati dari semua orang. Kawan maupun lawan semua jadi bersimpati karena mereka tahu kalau kita tuh orang yang amanah. Yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang amanah ini udah pasti orangnya bertanggung jawab. Dia akan mengerjakan pekerjaannya yang memang sudah tugasnya gitu. Sekarang selanjutnya yaitu masuk ke dalam istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah berarti kukuh dan dalam pendirian. Jadi sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Orang yang berperilaku istiqomah diibaratkan seperti batu karang. Meskipun dihantam gelombang lautan tetap tidak pernah bergeser. Jadi walaupun sudah dihasut untuk udah nggak usah lagi berzakat, udah nggak usah lagi sedekah, tapi dia tetap istiqomah untuk bersedekah. Dia tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi orang yang istiqomah yaitu orang yang teguh pada pendirian. Nah, dalil tentang istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Hikmah dari istiqomah. Hikmah dari perilaku istiqomah yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan sesama semasa yang akan datang. Jadi kalau orang yang istiqomah itu udah pasti dijauhkan dari rasa sedih karena dia yakin gitu ada Allah yang akan menyelamatkannya. Dan yang kedua akan mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga yaitu orang yang istiqomah selalu diberi kesabaran dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau kalian sudah mendengarkan semua penjelasan dari Ibu, maka kerjakan soal tersebut dan dibuat kotak-kotaknya ya. Dikirim melalui Google Classroom atau chat personal via WA ke Ibu deh.
Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berperilaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa seseorang ke surga." Hadis riwayat Muslim. Ayo berani berlaku jujur.